Saya bukan pengurus DPP, jadi ini kembali kepada internal partai. Soal Caketum. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Soan ke JK, nama Bahlil Lahadalia jadi calon kuat Ketum Golkar. Nama Bahlil Lahadalia mengemuka sebagai kandidat kuat Ketua Umum Golkar setelah partai beringin itu mengukuhkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Golkar lewat rapat pleno yang digelar pada Selasa 13 Agustus. Ketua Dewan Pembina Bapilu Golkar Idrus Marham mengklaim 34 DPD Golkar di sejumlah provinsi mendukung Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum, menggantikan Erlangga Hartarto. Menurut Idrus, Bahlil banyak didukung oleh akar rumput karena kiprahnya dan prestasinya. Selain itu, Bahlil juga memiliki kemampuan komunikasi yang jelas. Bahlil sendiri rupanya sudah berkunjung atau sowan ke mantan Ketua Umum Partai Golkar Muhammad Yusuf Kala. JK menjelaskan dalam pertemuan ini, Bahlil membahas banyak hal terkait ekonomi hingga investasi. Selain itu, diakui JK, Bahlil juga membahas tentang niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa mendatang. Dalam hal ini, Bahlil tidak meminta izin pada JK, melainkan hanya memberitahukan niatnya atau mungkin meminta restu. Aktivis 98 buka alasan Erlangga dikudeta mundur dari Ketum Golkar. Anggota aktivis 98 melawan Usman Hamid menduga mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar lantaran ada intervensi usai dinilai tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, meskipun Erlangga telah menunjukkan dukungan politik selama Pilpres 2024, tampaknya sikap Erlangga juga diuji dengan prospek sikapnya soal pilkada serentak. Usman menyinggung kasus intervensi di Golkar merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kudeta yang menimpa partai di bawah Jokowi. Ia mencontohkan di medio 2014-2016 lalu, media milik Haritanu Sudibyo sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun ketika Haritanu dihadapkan pada persoalan hukum, Haritanu pun berpaling mendukung Jokowi. Ia juga menyinggung PDIP belum lama ini mengalami gangguan dan sasaran dari perangkat hukum yang dijadikan senjata politik. Usman lantas mengkritik penegak hukum tak semestinya dijadikan senjata politik untuk membidik lawan politik. Jika penegak hukum dijadikan instrumen politik, maka lembaga penegak hukum akan kehilangan independensinya. Dua menteri PDIP direshuffle dari Kabinet Jokowi. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali merombak Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang beredar, ada 4 menteri yang akan diganti atau kena reshuffle Jokowi. 2 menteri yang dicopot berasal dari partai politik. Bersamaan, Dewan Pimpinan Pusat PDIP mengaku turut mendengar kabar 2 menterinya bakal dicopot dalam wacana kocok ulang Kabinet Joko Widodo atau reshuffle yang menguat dalam beberapa waktu terakhir. 2 nama itu mengerucut pada Menkumham Lauli dan Menteri P3A Bintang. PDIP sendiri mengaku pasrah jika kader-kadernya di pemerintahan Presiden Joko Widodo terkena reshuffle kabinet kali ini. Meski demikian, PDIP akan tetap konsisten mengawal pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan. PKB tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Teka-teki sikap PKB dalam Pilkada Jakarta 2024 yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM terjawab. PKB resmi meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menuturkan, PKB akan mendukung calon kepala daerah Jakarta bersama Partai Gerindra. Di sisi lain, Gus Jazil mengatakan bahwa DPW PKB Jakarta mengusulkan Anies Baswedan, namun PKB akan mengikuti arah Gerindra kemana akan berlabuh untuk Jakada Jakarta. Anies Baswedan pun terus ditinggalkan basis pendukungnya saat di Pilpres 2024 lalu. Menarik untuk dinanti, apakah perahu Anies akan ikut berlayar di Pilkada Jakarta. PDIP tantang PKS usung Ahok di Pilkada Jakarta. Proses pencalonan untuk Pilkada DKI Jakarta terus bergerak dinamis. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat pun menyodorkan tantangan ke PKS untuk mengusung ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Usul ini mengemuka PDIP tak bisa mengusung calon gubernur sendiri di Pilkada DKI Jakarta. Sebab PDIP diperkirakan memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta atau kurang 7 kursi lagi untuk bisa mengusung kandidat. Karenanya ia mengatakan PDIP butuh bekerja sama dengan partai lain untuk bisa mengusung kandidatnya maju Pilgub Jakarta. Terbaru, Poros Jakarta menyerahkan Cukin Betawi, sepasang maskot ondel-ondel hingga roti buaya ke Jarod di kantor DPP PDIP. Perwakilan Poros Jakarta Bim Benyamin mengatakan pihaknya sistem yang berkeadilan di Jakarta.
Dia mengatakan kondisi Jakarta berbeda ketika dipimpin oleh Anies Baswedan. Mereka berharap tak ada kota kosong di Pilgub Jakarta 2024. Prabowo ucapkan terima kasih pada Sri Mulyani. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas dukungan dalam merancang APBN 2025. Dia merasa banyak dibantu oleh rekan-rekan sekabinet untuk menyiapkan pemerintahan baru. Prabowo merasa optimistis menyongsong masa pemerintahannya. Prabowo menyadari tantangan pemerintah di masa mendatang akan besar. Namun ia yakin Indonesia bisa melampauinya karena punya kekuatan finansial yang besar. Dia pun meyakini anggaran yang ada bisa membiayai sejumlah program prioritas termasuk pembangunan IKN. Prabowo mengatakan pembangunan beberapa hal penting di IKN bisa dilakukan dalam waktu dekat. IMF colek Prabowo beri wanti-wanti. International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter Internasional menilai rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati karena pembentukannya akan sangat mahal. Hal ini diungkap dalam laporan 2024 Article 4 Consultation dikutip Rabu 14 Agustus 2024. Sebagaimana diketahui, pembentukan BPN adalah salah satu program Presiden terpilih Prabowo untuk menaikkan rasio pajak Indonesia menjadi 13% dari saat ini di kisaran 10%. Selain itu, IMF menilai mencapai keuntungan bersih dalam pengumpulan pajak akan memerlukan penanganan kesenjangan mendasar dalam administrasi pajak. IMF pun menyarankan pemerintah meninjau kembali pengeluaran pajak yang ada dan memastikan bahwa pembebasan pajak dan insentif tetap terbatas. Langkah ini akan menjadi penting untuk mencegah erosi basis pajak dan mengamankan peningkatan pendapatan pajak dalam jangka menengah. Dalam laporannya, IMF juga mencatat bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, IMF menekankan perlunya reformasi perpajakan di tanah air. SBY dan Megawati tak hadiri undangan istana. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak akan hadir pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kepastian ketidakhadiran kedua tokoh itu diutarakan oleh jajaran petinggi PDIP dan Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan, Megawati pada peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus nanti akan memimpin upacara di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara SBY akan hadir pada upacara HUT RI di Pacitan, Jawa Timur. Putra SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kegiatan di Pacitan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sementara AHY akan hadir dalam upacara di IKN tersebut. Dia optimistis dengan pembangunan IKN yang telah berjalan selama ini.